Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Kembali saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan, ingin menyapa dan bertemu dengan saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada melalui pesan singkat renungan firman Tuhan dalam video ini. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh saudara dan sahabatku terkasih yang senantiasa setia mengikuti siaran di channel YouTube saya. Terima kasih untuk setiap subscribe, like, share, dan komennya saudaraku. Itu sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan channel YouTube saya. Saat ini saya sedang berada di pemakaman umum Setemyang Hills, saudaraku. Saya selalu suka membuat video itu di kuburan. Kenapa? Karena mengandung suatu pesan yang sangat kuat untuk setiap kita manusia, untuk menyikapi bahwa hidup kita pasti mati. Jadi tidak perlu kita menjadi pribadi yang sombong, tidak perlu kita menjadi pribadi yang tinggi hati, pribadi yang angkuh, pribadi yang suka menghujat, pribadi yang suka memusuhi atau mencederai orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, manusia hidup itu 70 tahun saja. Kalau kuat bisa mencapai 80 tahun, 1-2 orang tidak terlalu banyak, bisa sampai 90, 100, mungkin ada yang 100 lebih sedikit. Tapi di saat orang sampai pada usia lebih dari 70 tahun, banyak kesukaran dan sakit penyakit yang akan menggerogoti keadaan dirinya. Dan akhirnya orang itu sakit, dan kalau sudah sakit tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, boro-boro menjadi berkat, bahkan hidupnya pun akan menyusahkan orang lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, manusia hidup itu pasti mati. Jadi untuk apa menjadi sombong, ya kan? Berhentilah kita menjadi sombong, tapi mari kita menjadi pribadi yang rendah hati dan pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada video ini saya ingin menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, saya ditanya, Om, banyak pertanyaan yang menyatakan bahwa Om seorang Kristen, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang di gereja, tapi kenapa Om suka kali pakai peci, pakai atribut Islam? Sekali lagi saya tegaskan saudaraku, saya jawab setiap pertanyaan Anda. Peci itu bukan atribut khusus milik orang Islam. Peci adalah bagian daripada budaya Nusantara. Bahkan di tanah Arab pun tidak ada peci. Peci itu hanya milik orang Indonesia. Di tanah Arab tidak ada peci. Di Amerika tidak ada peci. Di Afrika tidak ada peci. Tapi ada tutup kepala dalam bentuk dan model yang lain. Di setiap daerah, di setiap negara berbeda-beda bentuk dan modelnya. Kebetulan Indonesia punya satu tutup kepala yang khas, namanya peci. Juga Indonesia punya caping, punya tutup kepala yang lain yang khas. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya jawab sekali lagi, terutama Anda yang memberi komentar-komentar negatif tentang keberadaan saya, bahwa saya berusaha menggunakan atribut Islam, tapi saya adalah orang Kristen. Tidak, saya tidak menggunakan atribut Islam, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda yang gagal paham, kurang pengetahuan, nggak tahu apa-apa tapi sok tahu, peci bukan milik orang Islam saja. Sekali lagi, kalau Anda pergi ke tanah Batak, Anda akan menemukan orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, baik di dalam adat Batak, di dalam gereja, yang dari zaman dulu kala sudah mengenakan peci, walaupun dia seorang Kristen. Dan peci juga menjadi salah satu kekayaan budaya nasional, karena seluruh presiden, wakil presiden, menteri-menteri, aparatur sipil negara yang memiliki jabatan-jabatan struktural, di saat diambil sumpah jabatannya pakai peci. Bahkan Ahok pakai peci waktu diambil sumpah jabatannya, di fotonya juga dia pakai peci, dan yang lain-lainnya. Karena ini budaya nasional, bukan milik satu golongan atau agama. Sekali lagi saya tegaskan saudaraku, saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rohman. Saya lahir sebagai seorang Islam, Tulen. Saya keturunan kiai. Kakek saya itu Kiai Muhammad Ngali. Tapi sekali lagi saya katakan, di saat saya menjadi seorang Kristen,
Saya tidak ingin menyerang agama siapapun, bahkan agama saya di masa lalu yaitu Islam, tidak akan pernah saya serang. Dan saya tidak akan pernah mengupas kitab suci siapapun, termasuk Al-Quran, yang saya risalah selama 30 tahun lebih. Tapi saya hanya akan membahas merisalah Alkitab yang saya miliki dan imani saat ini. Karena Islam adalah saudara saya, Islam adalah orang tua saya, Islam adalah tempat asal di mana saya dilahirkan. Jadi saya ingin menjadi saudara dan sahabat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Karena keluarga saya pun mayoritas hari ini masih seorang Islam. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, belajar pengetahuan itu penting sehingga kita tidak kelihatan bodohnya, saudaraku. Kalau kita tidak tahu tentang segala sesuatu yang benar. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, saya ditanya begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Om, dulu waktu Om dihujat, apa respon Om? Bahkan sekarang, di saat di media, baik di YouTube Om, di Facebook, di TikTok, di IG, Om dihujat sebagai seorang yang disebut murtad. Apa respon Om? Apa reaksi Om? Saya jawab, saudaraku, siapapun boleh menghujat saya, siapapun boleh memperkatakan apapun tentang saya, itu hak Anda. Toh Anda sendiri akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Apakah Anda hidupnya lebih baik daripada saya? Belum tentu. Buah apa yang Anda hasilkan? Belum tentu lebih baik daripada saya. Kita semua punya bagian masing-masing. Kita semua punya karunia demi karunia. Kehidupan saudara, kehidupan saya adalah kehidupan pribadi lepas pribadi yang Tuhan sudah ciptakan dan bentuk seturut dengan kehendaknya. Jadi saya tidak akan pernah merespon hujatan siapapun, komentar negatif siapapun yang tidak membangun. Bahkan di saat Anda sebut saya seorang murtadin, sekali lagi saya katakan, jangan pernah sebut saya seorang murtadin. Saya tidak murtad, tapi saya menemukan jalan yang lurus. 30 tahun lebih saya membaca ayat suci Al-Quran dan saya menemukan di situ tertulis, tunjukilah kepada kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Dan di Al-Quran sendiri dijawab, inilah jalan yang lurus. Hadda siratal mustaqim, Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya menemukan jalan yang lurus. Jadi saya mengikuti jalan yang lurus. Saya tidak murtad, tapi saya menemukan jawaban. Dan saya menemukan jalan yang lurus itu. Jadi saya ikut jalan yang lurus. Saya tidak mau ikut jalan yang bengkok. Karena jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu, menuju surga kekal. Saudaraku terkasih. Jadi saya tidak akan pernah merespon komentar apapun Anda yang negatif. Karena saya ingin menjadi sahabat bagi semua orang. Saya ingin menjadi berkat bagi semua orang. Dan saya ingin menjadi penolong bagi semua orang. Saya ingin menjadi saudara bagi semua orang. Dan pertanyaan yang ketiga, saudaraku, dikatakan begini pertanyaan itu. Menarik sekali. Om, saudara Om masih membenci Om tidak? Saya katakan secara iman kami berbeda, tapi kami sudah menerima satu sama lain sekarang. Walaupun sudut pandang kami berbeda. Di awal-awal mereka mendengar saya menjadi seorang Kristen, mereka membenci saya. Tapi hari ini mereka sudah menerima saya, tapi tetap ada seperti pembatas yang terus kita doakan agar saudara saya sekandung boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga besar saya pun boleh menjadi orang percaya dan menemukan jalan yang lurus itu. Karena dialah satu-satunya jalan yang lurus, tidak ada yang lain. Al-Quran membahas itu dengan sangat gamblang, bahwa satu-satunya jalan yang lurus adalah Isa Al-Masih, anak Siti Maryam. Begitu juga dengan Alkitab mengatakan Yesuslah satu-satunya pribadi Tuhan dan Juru Selamat, karena dia sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sangat mengasihi keluarga saya, sangat mengasihi Islam, sangat mengasihi Al-Quran. Untuk itu saya tidak akan pernah berani membahas itu, karena bukan bagian saya lagi. Yang ingin saya bahas kepada Anda dimanapun berada hanya Alkitab. Karena Yesuslah satu-satunya yang harus perlu diberitakan. Dulu di saat saya menjadi orang Islam, saya masih memeluk agama Islam, saya akan merisalah Al-Quran siang dan malam. Saya akan menceritakan tentang Al-Quran siang dan malam. Tapi hari ini saya sudah menjadi seorang Kristen.
Jadi yang saya risalah, yang saya harus ceritakan adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi saya, bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi saya tidak boleh lagi membahas Al-Quran, saya tidak boleh lagi mencampuri Islam, karena saya sudah menjadi seorang Kristen. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita berdamai, karena kita adalah sesama manusia. Hablum minallah tidak akan pernah sempurna tanpa hablum minanas. Hubungan kita dengan Tuhan semesta alam, Khalik langit dan bumi, itu adalah sebuah bentuk dari ketaatan kita sebagai manusia kepada Sang Maha Pencipta. Tapi hablum minanas adalah sebuah realisasi dari hubungan kita kepada Tuhan Sang Pencipta, kalau kita pun mengasihi ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk terus merenungkan kebenaran firman itu. Dan saya pun hari ini ditanya apa komentar Om tentang kematian Brigadir Joshua. Karena saudara kita almarhum Joshua Huta Barat adalah seorang Kristen, dan Irjen Freddy Sambo juga seorang Kristen. Saya ingin membahas itu nanti pada satu video khusus. Tapi saya mau katakan, kebenaran Tuhan tidak akan pernah bisa ditutupi. Siapa yang sombong, meninggikan diri, pasti akan direndahkan dan dihancurkan. Tapi mereka yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Manusia mungkin bisa menutupi fakta-fakta, tapi Tuhan akan menyatakan kebenaran itu. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus, salam damai Indonesiaku. Mari kita saling mengasihi sebagai sesama manusia. Tuhan Yesus pasti akan semakin memberkati kita. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.